Hai, hello there. Bertemu dengan saya lagi, Andrew Bidi, salah satu co-founder dari Excellency Consulting, pemerhati dan praktisi di bidang people and business development serta marketing. Berhubung adanya beberapa permintaan dari teman-teman dan juga business partner saya untuk bisa membawakan topik yang berhubungan dengan landing page, maka hari ini saya akan men-share sedikit mungkin knowledge atau pengetahuan saya mengenai landing page. Jadi saya akan memberikan pengetahuan umum akan arti atau definisi dari landing page tersebut, yang nanti akan saya memberikan secara general atau umum, supaya mungkin bagi teman-teman sekalian yang akan atau berencana atau yang mungkin baru saja melaksanakan atau bergerak di bidang online marketing, mungkin bisa secara umum, secara general bisa mengetahui dan mengerti apa itu sebenarnya landing page. Karena mungkin banyak orang tidak mengerti dan agak bingung bedanya landing page dengan website itu sebenarnya apa sih, ya. Jadi nanti saya akan memberikan sedikit gambaran dan memberikan sedikit definisi atau arti dari atau perbedaan dari landing page dan website tersebut, ya. Jadi stay tune, jangan kemana-mana ya. I'll be right back. Oke, seperti saya tadi sebutkan di awal, bedanya landing page dan website. Jadi, mungkin banyak orang bertanya, apa itu landing page? Kira-kira, apakah kalian mempunyai jawaban? Apa itu landing page? Apakah landing page itu ya, tentu saja itu bukan landing page, ya. Jadi landing page itu adalah sebenarnya web page juga, ya. Sebenarnya sama-sama mempunyai URL atau alamat dari site tersebut, ya, yang sama dengan website. Tetapi bedanya adalah landing page itu ada satu halaman saja, satu halaman statis yang sebenarnya mempunyai tujuan yang berbeda dengan website, ya. Landing page itu sebenarnya mempunyai tujuan untuk merubah atau mengantarkan pengunjung yang mengunjungi landing page itu untuk melakukan apa yang saya namakan action atau tindakan. Jadi menggiring pengunjung itu untuk melakukan tindakan, ya. Nah, action tersebut atau tindakan yang dilakukan itu biasanya diwakili oleh apa yang dinamakan dengan CTA. Ya, CTA itu adalah kepanjangannya call to action. Jadi nanti ada satu tombol di landing page tersebut yang kita harus menekan tombol itu untuk menjadikan suatu tindakan, ya. Jadi landing page itu bertujuan seperti itu, supaya orang mau mengambil tindakan untuk mengklik tombol itu atau CTA tadi, untuk bisa terjadi, mungkin saya bisa sebutkan sebagai conversion, ya, atau konversi, ya. Bisa dalam bentuk penjualan atau bentuk-bentuk lainnya, ya. Jadi sedangkan website adalah beberapa halaman page atau beberapa web page atau posisi lokasi berkumpulnya beberapa web atau lokasi berkumpulnya beberapa page atau halaman web. Nah, pada website tersendiri terdiri atas yaitu homepage atau halaman utama dan juga halaman-halaman lainnya, seperti mungkin pernah kalian lihat itu seperti about us atau our products, bisa juga contact us dan sebagainya, ya. Dan ini biasanya disebut sebagai menu atau halaman pada
website tersebut. Nah, di website ini biasanya lebih banyak memberikan informasi kepada para pengunjung website tersebut, atau bisa juga saya katakan sebagai etalase bagi para pelanggan untuk mempelajari semua produk atau mungkin service yang ada atau ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi website ini juga lebih banyak mengedukasi atau juga memberikan latar belakang dari bisnis tersebut. Nah, kita kembali lagi ke landing page. Secara umum yang biasa dipakai orang itu ada dua jenis landing page, ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu apa? Ya, yang pertama itu adalah lead capture landing pages. Nah, lead capture page ini yang biasanya banyak digunakan orang melalui channel atau funnel marketingnya itu pada level tengah, ya. Jika kalian pernah tahu atau mempelajari apa yang namanya itu sales funnel atau marketing funnel, itu ada beberapa tahapan di mana kita harus melihat perjalanan dari si customer tadi, ya. Itu ada dari paling atas itu adalah awareness, lalu mungkin selanjutnya itu kita bisa lihat sampai paling akhir itu adalah conversion, di mana dia melakukan tindakan, ya. Nah, untuk sales marketing atau marketing digital funnel sendiri itu adalah sama, ya. Jadi kita bisa lihat slide berikut ini. Ya, jadi mungkin secara umum kalian pernah melihat marketing funnel atau digital marketing funnel, yaitu bentuknya seperti ini. Secara umum itu ada terbagi 4, yaitu awareness, interest, consideration, dan conversion. Nah, pada level awareness ini adalah untuk mengenerate atau menciptakan traffic. Di level interest itu menciptakan leads. Kemudian di level consideration itu menciptakan prospek. Lalu yang terakhir itu menciptakan sales atau terjadinya penjualan, ya. Middle funnel itu adalah di level interest dan consideration. Nah, disinilah di mana lead capture tadi ada berada di level ini, ya. Pada lead capture landing page ini lebih berfungsi untuk mengumpulkan data calon pelanggan, ya. Biasanya mengumpulkan informasi dari pelanggan. Nah, untuk lead capture landing page ini biasanya itu mereka atau page ini memberikan form atau lembaran untuk yang berisi data-data yang harus diisi oleh pelanggan atau orang yang membuka page ini. Jadi nantinya para pelanggan itu atau pengunjung dari page ini harus mengisi data-data mereka. Itu biasanya berisi dengan data-data umum, ya. Contohnya seperti nama, alamat email, ya, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, lalu setelah mereka mengisi form ini atau formulir ini, itu akan dikirimkan kembali atau di send back atau dikirimkan kembali ke si yang pemilik page itu atau pemilik bisnis tersebut. Nah, dari informasi itulah pemilik page atau pemilik bisnis itu disimpan dan dipakai untuk merawat atau bukan merawat, ya, merawat atau mungkin juga menjaga atau memanage hubungan penjual dengan pembeli, ya. Dan juga dari email itu penjual atau pemilik bisnis itu juga bisa mengirimkan secara reguler mungkin informasi-informasi seperti launch atau adanya produk-produk baru, juga bisa mengirimkan artikel atau blog dan juga konten lainnya.
atau bisa juga e-book ya, untuk memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pelanggan tadi ya. Jadi praktek semacam ini umumnya dipakai dalam model marketing B2B ya, atau business to business. Hal yang serupa juga sering dipakai dalam bisnis dengan produk atau layanan yang berbiaya tinggi. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal, setiap landing page itu ada CTA atau call to action ya. Nah, untuk lead capture landing page sendiri, CTA-nya itu adalah seperti ini. Nah, kita lihat di situ ada tombol ya. Jadi biasanya tombol CTA itu beragam-ragam, tapi umumnya mempunyai kalimat seperti continue, more info, register, submit, sign up, learn more, subscribe ya. Kita lihat di sini, kita lihat tombolnya. Lalu yang kedua adalah, sebentar, seperti biasa saya ngopi dulu. Ya, yang kedua adalah sales landing page. Nah, sales landing page ini biasanya berposisi pada level bawah dari sales atau marketing digital funnel tadi, di paling bawah, yaitu di bagian di bawah itu adalah conversion, atau untuk melakukan satu tindakan atau action yang bisa berubah atau menjadikannya menjadi suatu menjadi penjualan atau terjadi sales ya, seperti tadi saya tunjukkan di funnel sebelumnya. Nah, tujuan page ini adalah membujuk atau meyakinkan orang untuk membeli produk kita ya. Tapi ingat, hati-hati dalam membujuk atau meyakinkan orang untuk membeli. Karena apa? Jangan sampai tindakan tadi itu terkesan seperti memaksa ya. Karena apa? Bisa jadi orang lain mungkin belum kenal kita ya. Jika orang lain itu belum mengenal kita, tindakan kita lakukan itu adalah membangun trust dulu, atau membangun kepercayaan dengan mereka. Sehingga dengan adanya trust, baru kita bisa menciptakan atau memberikan keyakinan kepada mereka untuk mau membeli produk kita ya. Jadi kita harus tunjukkan benefit yang akan mereka dapatkan dari produk kita secara jujur ya. Jadi dengan adanya trust tadi, kita bisa membangun kepercayaan, lalu mendapatkan keyakinan dari mereka, dan mereka bisa membeli produk kita. Nah, untuk bentuk dari landing page yang untuk sales ini, itu bisa bentuknya panjang atau menengah ya. Itu biasanya panjang. Kenapa? Semakin rumit atau mungkin semakin mahal produk itu, maka landing page itu akan mungkin makin panjang, karena banyak sekali informasi yang harus di-share atau ditujukan kepada calon pelanggan tadi, supaya mereka tahu benar-benar produk itu seperti apa. Karena mungkin kita ketahui seperti mungkin produk-produk digital, mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih gaptek misalnya ya. Jadi harus diberikan edukasi yang secara detail supaya mereka bisa mengerti produk itu fungsinya apa, atau mungkin benefitnya apa bagi mereka ya, seperti itu. Nah, kemudian tentu saja umumnya sales landing page itu pasti akan bentuknya itu pasti akan lebih panjang dari capture landing page ya. Nah, terlepas dari panjang halaman tersebut harus berisi promosi produk Anda ya. Nah, karena
kalau misalnya kita tidak mempromosikan produk kita, ya seperti tadi saya sebutkan di awal, kita tidak akan bisa menarik atau mengusahakan mereka untuk bisa melakukan tindakan, ya. Jadi kemudian juga selain promosi juga harus memberikan produk itu dalam informasi yang sangat detail, seperti saya tadi sebutkan, supaya mereka mengerti atau tahu atau benefitnya itu seperti apa. Lah, lalu kemudian di landing page ini, di sales landing page ini, itu CTA-nya atau call to action-nya adalah berbentuk seperti ini. Nah, tentu saja CTA-nya itu berbeda dengan lead capture landing page ya. Jadi umumnya itu CTA-nya itu lebih ke sales ya, jadi seperti buy now ya, atau order now ya, seperti itu. Ya, kita lihat contohnya di sini. Ya, saya harap Anda semua mungkin sudah mengerti atau sudah mempunyai gambaran perbedaan antara landing page dengan website ya. Jadi sehingga mungkin di masa mendatang atau mungkin saat ini juga, pada saat Anda sudah mungkin menggeluti atau baru terjun di bidang online bisnis, sudah mengerti apa yang dimaksudkan dengan landing page ataupun website. Jadi setelah Anda mengetahuinya, Anda juga bisa melaksanakan pola atau campaign atau marketing Anda itu dengan tepat ya. Apakah Anda mau memakai website untuk menarik pengunjung, atau mungkin Anda mau memakai landing page untuk bisa menarik calon pengunjung ataupun calon pelanggan Anda. Terima kasih telah mengikuti ataupun menonton video saya selama ini. Jangan lupa ikuti terus video saya selanjutnya yang mungkin akan lebih menarik dari video sebelumnya atau video yang sekarang ini ya. Dan juga ingat, like, lalu kemudian share kepada orang lain. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Oke. Sampai ketemu di frekuensi selanjutnya. The future is in your hand.